Yang kami hormati Pak Sungging Bintawantoro, STMT PhD, selaku penceramah pada kajian mentoring malam hari ini. Yang kami hormati Bapak Rektor ITS dan seluruh jajarannya, dan yang kami hormati pula Ketua Tim Pembina Kerohanian Islam ITS dan seluruh jajarannya, dan tentunya teman-teman mentoring yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul dalam kajian mentoring pada malam hari ini. Untuk kajian mentoring kali ini insya Allah akan membahas tentang tazkiyatun nafs. Dan kedua kalinya salat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari jalan gelap menuju jalan yang terang benderang, yakni agama Islam. Oke, sebelum kita mulai kajian mentoring pada malam hari ini, alangkah baiknya kita buka terlebih dahulu dengan bacaan Ummul Quran, Al-Fatihah, Al-Hadidiyah, Walaikulitin Sohiyah, Al-Fatihah. Amin, amin. Tidak ada kata cukup dalam berdoa. Baik, langsung saja menuju ke acara ini pada malam hari ini, yakni bacaan materi pada mentoring malam hari ini yang akan disampaikan oleh Pak Sungging Bintawantoro. Kepada beliau, waktu dan media kami persilahkan. Monggo Pak Sungging. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita bisa ketemukan hari yang tentunya kebaikan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, mencari ilmunya. Ya, ini suara saya sudah cukup jelas terdengar. Cukup jelas Pak, tapi saya masih sedikit pelan. Oh gitu ya. Ya, baik. Ya ini ya di unmute semua, di mute semua. Baik, jadi ya saya dapat amanah untuk menyampaikan materi Pak Host. Ya tentunya bahwa yang ingin kami sampaikan ya tepatnya yang ingin kami sharing itu adalah tentunya ini menjadi hal yang cukup penting karena ini ya sifatnya abstrak, goib dan gitu ya, tidak kasat mata ya, urusan jiwa ini kan itu ya banyak yang masih mungkin bertanya-tanya begitu ya, jiwa itu yang mana, jiwa itu apa kan gitu ya. Ya oleh karenanya mudah-mudahan apa yang kita kaji dari kita mengkaji malam ini mudah-mudahan diberikan pencerahan itu oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya ya, bukan karena saya ya. Saya ini hanya trigger saja untuk bagaimana kita bisa melakukan takziyatun nafs. Ya, jadi tentu bahwa namanya sebuah ilmu ya, sebuah pemahaman ya harus diketahui dulu, dipahami dulu ya, apa definisinya, apa maksudnya kan gitu ya. Baru selanjutnya kan diamalkan, dikerjakan kan gitu ya. Kalau cuma dihafalkan saja lagi ya, itu manfaatnya tidak ada. Kan boleh, tapi dipahami itu yang penting. Jadi secara definisi di sini dikatakan takziah itu adalah ya, proses pembersihan atau penyucian. Jadi ini adalah sebuah proses.
namanya sebuah proses, berarti harus ada ya sesuatu yang harus dilakukan. Ya, tidak cukup hanya bisa dipahami saja, apalagi cuma dihafalkan. Ya. Ya, tentunya ini mencangkut jiwa, maksud jiwa. Itu nanti kita di sini kita coba pahami. Jadi takziatun nafas itu adalah proses mensucikan jiwa, tentunya dari segala kotoran-kotoran jiwa. Nah, kotoran jiwa itu apa saja? Ya tentu hal-hal yang negatif lah, ya, hal-hal yang ya membuat kita dosa, buat kita ini menjadi manusia yang tercela. Ya. Tentunya juga tidak hanya tercela di mata manusia, juga tercela di Tuhan juga. Nah, maka oleh karenanya kan kita harus tahu bagaimana caranya, kan gitu. Bagaimana untuk menjaga jiwa ini supaya bersih, ya. Jadi ya tentu kita sebagai kebanyakan ya sebagai orang Islam, sebagai Muslim, ya, karena orang tua kita, karena ya mungkin lingkungan kita yang sejak kecil mengenal Islam itu seperti itu. Tapi sebenarnya ada hal yang sifatnya keruhanian ini, ya, ini sifatnya lebih intern. Jiwa ini kan intern kita manusia. Nah ini yang kalau saya melihat kurang banyak dikaji, akhirnya ya pemahamannya jadi kurang juga dan ya bisa keliru-keliru juga. Nah oleh karenanya mudah-mudahan malam ini setelah kita mengkaji hal ini bisa menjadi lebih baik lagi pemahaman kita, ya. Mudah-mudahan juga diberikan ya pencerahan ya oleh Allah Subhanahu wa taala memahami apa sebenarnya jiwa itu. Tentu kita pernah mendengar ada jiwa, ada ruh, ada akal, ada nafsu, ya. Ya itu yang mana? Nah, kan itu kan. Ya tentunya Anda sebagai generasi muda secara intelektual juga mestinya di atas rata-rata, karena ya bisa diterima di tes itu kan itu punya kemampuan intelektual ya rata-rata lah mesti, ya. Terusnya kemampuan intelektual yang baik juga diimbangi dengan ya kemampuan cara atau kecerdasan secara spiritual. Ya, kalau urusannya sudah dengan jiwa, ya dengan roh, secara kerohanian ini lebih ke arah kecerdasan spiritual. Nah, ini yang memang kadang kalau kalau hanya menurut para psikolog, ya pada umumnya tentu ya ada hal yang masih abstrak, gitu. Ya, jadi di Al-Quran sudah jelas dinaskan di surat Asy-Syam ya ayat 7 sampai 10, ya. Itu dikatakan demi jiwa serta penyempurnaannya, gitu. Maka dia ini adalah Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaannya. Ya, jadi ada yang sifatnya jahat dan ada yang takwa. Nah, ini memang agak harus hati-hati memahaminya, yang butuh perenungan yang lebih dalam, ya. Dan selanjutnya adalah sungguh beruntung orang yang menyucikannya, ya, maksudnya menyucikan jiwanya. Dan akan rugi, sungguh rugi orang yang mengotori. Ya, dari gambar
ini gambaran. Berarti kita ini harus tahu dulu, ya, di dunia tasawuf itu terkenal ungkapan siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Ya, Ghazali juga menyampaikan hal itu. Ya, ada yang bilang itu sabda Rasul, ada yang menyatakan tidak, ya itu nggak masalah. Kita ambil sisi positifnya bahwa berarti apa? Berarti kita ini harus mengenal diri kita dulu. Kalau mau mengenal Tuhan kita. Nah, kalau kita ini aja nggak tahu siapa diri kita, bagaimana bisa mengenal Tuhan kita? Bagaimana bisa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, ya. Tentu bahwa manusia itu bukan yang kelihatan secara fisik ini, kan gitu. Manusia yang sebenarnya adalah yang gaib, yang enggak kasat mata, yang metafisik, ya. Jadi manusia ada yang sifatnya fisik karena kita ini sekarang lagi hidup di dunia, butuh apa istilahnya alat, butuh tools, butuh kendaraan untuk hidup di dunia ini, maka diberilah kita jasad ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi diri kita sebenarnya itu yang mana? Nah, ya. Jadi salah satu ayat juga yang menyatakan bahwa jika kutiupkan ruh, nah di situ bahwa diri kita yang sebenarnya itu yaitu ya, jadi yang non fisik. Manusia yang sebenarnya adalah yang non fisik. Nah, itulah nanti yang akan kembali pada Sang Penciptanya. Ya, bahkan kita sering mendengar ya kali kalau orang sedang berduka, kita ada yang meninggal kan ucapan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kan? Ya. Kita dari mana? Kembali ke mana? Kita dari Allah dan kembali ke Allah. Berarti apa? Berarti kita ini sedang melakukan perjalanan. Ya. Kita dilahirkan di dunia ini tentu ada maksud dan tujuannya. Ya, jadi setelah tahu siapa diri kita, ya, dari mana asalnya, kan itu, hendak kemana, dan hidup di dunia ini hakikatnya. Ya, setelah kita tahu bahwa manusia itu manusia yang sebenarnya tadi kan yang non fisik. Bahwa kita dititahkan ke dunia ini, ya kita butuh alat, butuh supaya bisa melakukan perintahnya sebagai khalifah, kan itu kan, sebagai khalifah fil ard. Ya, maka kita diberikan Tuhan jasad, fisik. Nah, lebih detail lagi terkait dengan metafisiknya atau non fisiknya manusia tadi, ya, dari ayat yang tadi jelas jika janin itu masih berupa janin umur 3 bulan itu, di ayat itu dikatakan berarti ada sebagian atau ada cipratan kita manusia ini adalah cipratan, ya, itu yang membedakan manusia dengan makhluk yang lain. Ya, akan tetapi banyak memang ya akhirnya manusia yang lupa
atau bahkan nggak paham. Nah, itu. Ya, karena sudah begitu lahir kita lebih terpengaruh oleh atau terhijab oleh lingkungan di sekitar kita. Ya, apalagi nanti dalam pembelajaran agamanya lebih banyak yang mempelajari yang di luar diri kita. Ya, nah, diri kita yang sebenarnya malah nggak banyak dibahas. Ya, kebanyakan seperti itu. Kan gitu. Ya, jadi di situ ada jiwa, ada ruh. Ya. Ya, kalau dari lingkaran yang besar itu, ya, diibaratkan itu adalah sebuah kota, kan gitu ya. Tentunya bahwa sebuah kota itu ya harus aman, harus damai, harus tenang, kan gitu kan. Ya, supaya hidup manusia itu selamat, kan gitu. Supaya diri kita ini selamat. Nah, akan tetapi di dalam kota itu masih ada akal, masih ada hati nurani, ada syahwat, ada nafsu. Jadi di dalam diri manusia itu ya ada sifat hewannya, ya, makanya masih diberi syahwat nafsu. Ada sifat setannya juga, ya, dan ada sifat malaikat. Ya, akan tetapi kita tidak boleh menghilangkannya satu-satu. Tuh, mesti bertanya, masa setan harus nggak boleh dihilangkan? Nah, nanti dulu, ya sifatnya bukan setan, hewan. Ya, hewan kan makan, minum, ya punya nafsu kan gitu kan. Tapi manusia tidak boleh seperti hewan. Berarti apa? Ya, nafsu dan syahwat manusia harus dikendalikan. Ya, manusia butuh nafsu, butuh syahwat. Ya, untuk menjaga keberlangsungan manusia di bumi ini, kalau nggak ada nafsu gimana? Kan gitu ya. Nah, supaya punya semangat, punya kreativitas, ya butuh nafsu. Tapi boleh berlebihan, harus dikendalikan. Ya, nah, demikian dengan sifat setan. Ya, setan itu kan terkenal licik, ya, terkenal cerdik setan itu. Ya, makanya banyak menggoda manusia, banyak mengelabui manusia. Ya kan? Nah, yang tentunya yang ditiru adalah, maksudnya yang diambil pelajaran itu adalah kecerdikan dalam hal-hal yang positif. Yang nanti dalam kehidupan sehari-hari kita kenal dengan kreativitas. Ya. Nah, dari situ kita mulai merenungkan. Dan ada sifat malaikat. Jelas, malaikat itu patut 100%, ya, tanpa reverse. Ya. Tapi kita nggak boleh juga seperti malaikat. Saya ini manusia. Ya, beda. Ya, malaikat tidak dikasih nafsu. Nah, itulah. Maka ketika manusia itu bisa mengendalikan ketika hal ini sifat hewannya, sifat setannya, sifat malaikatnya, itulah yang dimau itu, supaya kita bisa hidup di dunia ini dengan cara yang benar, dengan cara yang damai, ya. Nah, ketika sekarang juga loh, di situ ada akal, Pak. Ya, tadi saya umpamakan kalau jiwa atau ruh ini adalah sebuah kota. Nah, hati nurani itu adalah rajanya, ya kan? Dan akal itu adalah panglimanya. Berarti apa? Untuk menjaga kota ini, ruh atau jiwa ini
tenang, damai, maka rajanya harus betul. Maksudnya rajanya harus berbuat yang baik. Maksudnya rajanya harus baik, kan gitu. Ya, berarti apa? Hatinya yang lembut, hatinya yang tenang. Ya. Jadi, kalau sebuah misalkan ya sebuah wilayah atau kota atau daerah dipimpin oleh orang, malah dipimpin oleh pemimpin yang tadi tidak bisa mengendalikan panglima perangnya, ya dalam hal ini adalah akal, dan prajuritnya itu adalah nafsu syahwat tadi, pasti akan kacau negara, wilayah. Ya, yang dalam hal ini adalah jiwa, ruh. Ya, jadi paling tidak sudah punya gambaran. Wah, pada umumnya kan kita mengalami, oh manusia itu dikasih akal, iya betul. Tapi akal itu yang mana? Pikiran itu yang mana? Ya, kita harus bisa membedakan. Ketika hatinya bersih, rajanya ini baik, bersih, ya, maka sang panglima akan bisa bekerja dengan baik dan bersih juga. Selanjutnya, prajuritnya juga akan bisa dikendalikan, ya seperti panglima. Ya, sahabat nafsu ini kan manusia pasti punya itu semua. Punya, ingin. Ya, manusia ini kan yang membuat sengsara manusia ini kan karena keinginan, karena nafsunya. Ya, pengen kaya, pengen terkenal, pengen punya jabatan, kan itu kan? Nah, itulah dalam kehidupan kita sehari-hari ini, apalagi di dunia medsos sekarang ini ya. Nah, apalagi nanti menjelang-jelang ya pilek atau pilpres atau yang lain itu pesta demokrasi katanya, itu akan kelihatan sifat-sifat manusia itu ke arah yang mana, kan gitu. Jadi sifat hewannya, sifat setannya, sifat malaikatnya, ya yang menonjol yang mana? Kayak manusia yang sebenarnya ya tugasnya adalah bagaimana mengendalikan itu. Ya, dia harus tahu dari mana kita, kemana kita akan kembali. Ya, apakah ke surga? Oh, malah terjebak di neraka. Nah, kembali lagi. Inna lillahi wa inna ilaihi. Ya, simple. Ya, kelihatannya ya, dari Allah kembali ke Allah. Ini butuh perjalanan. Nah, di tengah perjalanan tadi kan, nah, kita melakukan kebaikan, ya dapat reward. Dan itu ya, dapat merasakan surga, Allahnya surga. Jadi kalau melakukan kejahatan, keburukan, ya itu akan merasakan neraka. Ya, kita bisa rasakan dari sekarang. Kita tunggu nanti kalau sudah jasad kita ini terkubur di dalam tanah. Ya, kalau kita dalam keseharian ini kita ini sering marah-marah, sering ya mencaci maki orang lain atau prasangka jelek terhadap orang lain, ya itu tanda-tandanya ya merasakan hawa neraka. Tapi kalau kita ini tenang, bisa ikhlas, bisa berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, nah itu tanda-tanda kalau kita ini sudah merasakan hawanya surga. Ya. Lepas bahwa memang kebanyakan orang menafsirkan surga neraka itu secara fisik saja. Ya,
kembali lagi bahwa bahasa-bahasa Al-Quran itu sebenarnya lebih banyak simbol-simbol. Ya, tidak bisa dimaknai letterlock seperti itu. Ya, bahwa sakitnya hati tadi, orang yang marah-marah itu kan seperti gambarannya kan seperti api neraka itu. Ya, kan gitu. Jadi bukan secara fisiknya begitu. Dong kita sudah tidak ada fisiknya. Berarti apa kalau kita masih ada fisiknya? Ya sekarang ini, jika hidup di dunia ini. Kalau di akhirat nanti, maka kita ini ada fisiknya juga. Nah, itu nanti memang terlepas itu memang butuh perenungan, pemahaman yang lebih mendalam lagi. Makanya sekali lagi, ya salah satu cara membersihkan jiwa itu, ya nanti meskipun nanti kita bahas juga adalah salah satunya adalah dengan sering muhasabah, ya introspeksi diri, ya tadi selain siapa diri kita, hendak kemana, ya terus ya kita awasi ini hawa nafsu kita, ya apakah kita termasuk golongan orang-orang yang tadi sering marah-marah, tidak mengumbar hawa nafsu, ya berbuat hal-hal yang tidak baik dan seterusnya. Sebenarnya hal-hal yang mengotori jiwa. Gitu ya. Sebelumnya dikatakan bahwa ya beruntung orang yang bisa mensucikan jiwa. Tentu bahwa untuk bisa melakukan proses izzatun nafas ini ya perlu ilmu. Ya ada ilmunya. Jadi ya ilmunya itu yang sekarang kita cari. Bagaimana caranya? Nah, tentunya setelah tahu ya harus dilakukan. Jadi saya bilang ya tidak bisa cuma diketahui, dihafalkan, dipahami tidak cukup. Terus diamal. Ya, di sini ada salah satu hadis riwayat Muslim juga dinyatakan bahwa tadi ya ada, ingatlah bahwa di dalam jasad ada segumpal daging, segumpal daging kas, segumpal daging itu baiklah seluruh jasadnya. Apabila buruk maka buruklah seluruh jasadnya. Ya, segumpal daging itulah hati. Jadi ini sebenarnya nggak bisa dimaknai fisik, itu dong, ya. Kalau hati ini apa? Ini kalau di kita ini jantung yang baik secara fisik itu apa? Berarti ya kan kalau secara fisik berarti ya normal, tidak ada tekanan apa istilahnya, tidak ada sakit jantung dan bukan itu. Ya, ini adalah kembali lagi hadis ini menandakan kembali lagi adalah bahasa simbol. Ya, ini adalah hati yang sebenarnya itu adalah metafisik, ya, bukan yang fisik. Ya, kembali lagi bahwa manusia yang sebenarnya adalah metafisik. Ya, mungkin yang baru-baru mengenal apalagi itu Pak metafisik. Ya, itulah mulai dari sekarang Anda harus mencari ilmu. Ya, insya Allah Anda punya niatan, punya kemauan, insya Allah dituntun. Ya, kan ada hadisnya. Ya, ketika hambaku datang mendekat dengan cara berjalan, aku akan datang berlari. Gitu kan? Ya, jadi Allah Subhanahu Wa Taala itu tergantung prasangka kita. Dan tentu karena Rahman Rahimnya itulah kita manusia dan alam semesta ini masih terjaga sampai sekarang meskipun manusia yang berbuat ya kejelekan, keburukan ya tak terhitung banyak. Dan tentunya bahwa hanya karena Rahman Rahimnya itulah
manusia sampai sekarang masih diberikan kehidupan di dunia ini kan gitu. Ya meskipun kita banyak berbuat, ya kita di kejahatan, banyak mengotori jiwa-jiwa. Ya, justru itulah kalau kita sadar, ya mulai sekarang ya, bagaimana membersihkannya. Gitu. Dan sekali lagi, hati jiwa ini adalah hal-hal yang metafisik, yang tidak kasat mata. Ya, dan kalau Anda, ya, termasuk saya juga, kalau selama ini memahami kebenaran hanya menggunakan yang kelihatan, yang kedengaran, tentu tidak akan ketemu. Ya, memahami kebenaran tidak cukup hanya dengan panca indera. Jadi apa yang terlihat, apa yang terdengar, sangat tidak cukup. Ya, karena kembali lagi bahwa ya Allah Subhanahu wa taala itu maha gaib. Ya, maha metafisik ini ya. Dan kita yang manusia yang tadi yang sebenarnya tadi kan ya metafisik. Ya, tentunya bahwa telah tahu itu jiwa dan hal-hal yang menyebabkannya menjadi kotor dan sebagainya. Nah, kita harus mencari jalannya, mencari metode bagaimana tadi membersihkannya, menjaganya supaya tetap bersih, gitu ya. Ya tentu ada hal yang ya secara fisik juga perlu dilakukan, makanya kan diwajibkan sholat, ya puasa, ya haji, ya zakat, ramal, kan gitu, sedekah, kan gitu. Nah ini untuk melatih rohani dan kita itu ya yaitu tadi rohani daripada roh gitu kan. Kita yang sebenarnya. Kalau kita masih terhijab, terjebak dengan yang fisik ini, maka kita nggak akan pernah tahu diri kita yang sebenarnya siapa. Ya, makanya banyak cerita-cerita para sufi, para wali yang masuk para nabi sebelumnya termasuk Rasulullah SAW. Ya, supaya dalam tanda petik itu membuat fisiknya atau ya fisiknya ini menderita. Menderita dalam hal ini bukan terus apa ya jadi gelandangan atau enggak miskin, bukan seperti itu. Dan misalkan dengan puasa ini kan fisik kita ini jadi lapar, dan itu kan ya lapar itu kan bagi sebagian orang kan ya menderita juga, kebanyakan orang kan gitu kan. Nah dari situ salah satunya nanti kerohanian kita akan lebih mudah memahami diri kita yang sebenarnya bisa. Ya, ada yang dengan ya sholat malam, ada yang dengan berzikir, ya. Ya, kalau di Islam juga ada beberapa toreko yang ya kembali lagi ini hanya metode tidak perlu dipertentangkan dan tidak perlu juga merasa yang paling baik, paling benar ya. Lagi ini metode, istilahnya silakan pakai metode apa, tapi asal tahu tujuannya tadi, ya. Ya, bahkan dikatakan banyak jalan menuju Roma, kan gitu ya. Kalau katakanlah kalau kita dari Surabaya mau ke Jakarta kan bisa naik kereta api, naik bus, naik pesawat, kan gitu. Nah, bawa mobil sendiri, ya silakan. Tapi ya, harus tahu tujuannya dulu. Nah, kalau kita nggak tahu tujuan kita kemana, ya bisa tersesat, ya, bisa lupa, ya atau malah nggak tahu, nggak kemana, ya. Nah, intinya seperti itu.
Ya, ini ada beberapa langkah yang ya, katakanlah ini menurut Al-Ghazali ya. Tentu banyak juga sebenarnya para sufi atau para wali juga punya metode yang mungkin lebih cocok bagi sebagian. Tapi katakanlah kita mengacu pada langkah-langkah yang disarankan oleh Al-Ghazali, bisa pertama adalah dengan riadah, latihan spiritual ya, untuk melakukan baik. Ya, ya tentu ya seperti sehari-hari sering kita dengar, kita menjauhi larangan-larangannya, melakukan perintah-perintahnya, kan gitu. Ya, itu masih angka awal itu ya. Termasuk ditambahi dengan yang yang sifatnya wajib-wajib tadi, ya tambahi dengan yang sunah-sunah tadi. Nah ini kembali lagi, ini adalah riadah, adalah latihan. Tadi loh, kalau ada sebagian para sufi, para wali tadi yang menyiksa badannya atau menyiksa fisiknya tadi. Misalkan kalau di Wali Songo itu Sunan Kalijogo itu dia harus bertapa di pinggir sungai. Ya. Ya, itu jangan dimaknai terus itu sifatnya mistis atau klenik, jangan begitu. Ya, Kanjeng Nabi sendiri proses-proses awal akan menerima wahyu adalah dengan bertapa di Gua Hiro. Ya, maksudnya adalah ya kadang-kadang kita ini manusia ini bertadi, ya, bermuasabah, introspeksi diri. Nah ini tentu perlu tempat yang mungkin agak sepi. Itu tidak perlu harus di hutan, naik gunung, menyepi. Tidak perlu seperti itu, gitu ya. Tapi kadang-kadang kita perlu memang menyendiri untuk tadi bisa bermuasabah, berintrospeksi diri, ya, memahami diri kita ini siapa, ya, kan gitu. Nah, ada juga mujahadah, ya, katanya Imam Ghazali, ya. Ini berusaha dengan ya sungguh-sungguh untuk membersihkan jiwa ini, ya. Kalau angin-anginan ya itu tidak akan tercapai, gitu kan? Sama dengan Anda belajar kan tentu ya tidak boleh fokus, ya, nggak sungguh-sungguh. Tidak, Anda tidak akan bisa memahaminya, ya, kuliah yang sedang Anda pelajari. Ini sama, dan kembali lagi harus dipraktekkan, ya, tidak bisa hanya dihafalkan. Oh harus riadah, harus mujahadah, ya tidak cukup. Jadi harus ada rasanya. Ya, kembali lagi ini masalah jiwa ini adalah masalah rasa, masalah Tuhan, ya. Seperti kalau kita dirasanya jeruk itu kecut misalnya, ya kan harus dirasakan. Tidak bisa cuman kita tahu katanya, gitu ya. Ya kalau ingin kecut itu tahu bagaimana ya kita harus makan. Pahit itu bagaimana ya kita harus rasakan sendiri. Manis itu bagaimana ya kita harus merasakan sendiri. Tidak cukup hanya dengan katanya orang. Ya. Nah, ini juga takziyatun nafs ini yang harus dipraktekkan, harus dirasakan. Ya. Ya, di mujahadah ini ada tahali, ada tahali, ada tajalli. Ya. Ada tahali tadi mengosongkan diri dari sifat-sifat yang tercela, ya, baik lahir maupun batin. Ya, biasanya yang paling susah ini yang batin, ya kan? Kalau lahir gampang, kita tidak suka mukulin orang, tidak suka lempari orang, mungkin
Mudahlah ya kan gitu. Tapi kalau batin ini kita masih suka prasangka terhadap orang lain, kita suka merasani orang lain, ya kita suka ya yang jelek itu mencaci. Ini lewat medsos ini, tanganmu ini bisa tangan kita ini ya, kan seperti itu, ya istilahnya lebih mudah melihat keburukan orang lain daripada melihat keburukan diri kita sendiri. Hidayahnya Allah SWT. Ya. Ya, tapi sekarang banyak orang yang tadi mengambil ya wilayahnya Tuhan, ya, seakan-akan menjadi Tuhan. Nah, akhirnya gampang. Kamu sesat, kamu kafir, nah, kan gitu. Ya, ya kalau ada orang menurut kita salah, menurut kita tidak baik, tidak benar ya, ya sampaikanlah secara baik-baik. Ya. Masalah hasilnya, masalah dia mau berubah enggak itu bukan urusan kita. Ya, ya. Apalagi sekarang itu kalau orang Islam itu banyak senang ada orang lain masuk Islam. Ya senang maksudnya dalam artian bukan urusan jumlahnya. Senang kalau memang orang itu dapat hidayah. Tapi kan banyak kan cenderung mikir, oh jumlah kita banyak, jumlah kita mayoritas. Nah akhirnya itu menimbulkan sifat-sifat yang intoleran. Sekarang menjadi penyakit bangsa kita ini. Dan itu tentu oleh negara lain yang tidak suka, orang lain yang tidak suka dengan bangsa kita, itu akan dikompori terus, provokasi terus. Nah, supaya kita ini menjadi negara yang bodoh, ya, negara yang nggak maju, karena sibuk dengan itu tadi. Ya, saling mencaci, saling merasa benar sendiri, dan gitu. Karena nggak ada halinya. Nah, tentu selanjutnya adalah tahali, ya, tentu tadi melakukan kebaikan-kebaikan. Ya, kalau kita ini ingin menyampaikan hal-hal yang baik, ya tentu dilakukan dengan hal yang baik. Kalau kita ini mengkritisi sesuatu yang tidak baik, ya kalau bisa kita memberikan saran, memberikan solusi, kan gitu. Ya, bukan hanya ramai di dunia medsos saja, ya. Tapi ya apa dong solusinya, gitu ya. Dan tentu ya disampaikan dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang ya menurut adat ketimuran. Karena bagaimana juga kalau kita ini ya orang timur, tentu leluhur kita tadi tidak punya budayanya adalah sopan santun, kan gitu. Ya, jadi bukan kalau ada orang melakukan keburukan terus kita serbu, kita gebukin, ya bukan seperti itu dong. Bukan cara-cara Islami, bukan seperti itu. Karena di situ ada amar dan nafsu yang tadi harus kita kendalikan. Gitu. Hati itu kan gitu ya. Kan ada cerita itu. Ya. Ali ya, menangkap musuh. Itu ya, perang musuh. Ya, sudah di hadapan dia. Ali sudah pegang pedang. Jadi, Ali tidak melakukan. Karena apa? Ya, Ali bilang, kalau saya ini tadi membunuh musuh saya karena nafsu, saya akan serah. Ya, jadi hati-hati. Meskipun ada orang lain jelas-jelas salah, jelas-jelas katakanlah ya tidak sesuai dengan ajaran, itu kan
menurut kita, dan belum tentu apa yang kita mau itu juga benar. Ya, tapi ya hari-hari ini hal seperti itu banyak kita lihat. Ya. Karena tadi arogansi kita yang muncul, karena kita ini mayoritas, karena kita ini banyak jumlahnya, banyak bolonya, kan itu bahasa Surabayanya. Ya. Nah, itu kan kayak bonek itu. Ya mohon maaf, maksudnya enggak semua bonek juga seperti itu. Maksudnya bahwa hal-hal yang seperti itu tidak baik. Ya, termasuk mengotori jiwa. Ya, yang tahapan yang lebih tinggi adalah dengan tajal. Dan Allah itu punya sifat-sifat yang 99 itu, gitu ya, Asmaul Husna itu kan ya. Itu ya, dan seterusnya tadi. Tentu yang utama sebenarnya adalah Rahman Rahim. Karena dengan itulah insya Allah kehidupan manusia di dunia ini akan menjadi damai, menjadi tenang. Ya. Meskipun kita berbeda percayaan, berbeda keyakinan. Ya, kalau kemarin di materi ukhuwah itu kan jelas ya, ada ukhuwah Islamiyah, ada Islamiyah dan syariah. Syariah ini sama manusia. Ya, ingat tadi kan, kalau kita paham bahwa dalam setiap diri manusia ada ruhnya Tuhan, ya masa kita ini malah menghukumi manusia yang lain, ya, mencaci maki orang lain, ini sama dengan mencaci maki Tuhan kita sendiri. Ya, ingat tadi, kalau kita paham siapa manusia itu, maka kita tidak akan mudah mencela, mencaci maki orang lain, apalagi menyengsarakan, ya hal yang jelek yang merupakan kotoran jiwa, gitu. Ya, baik. Jadi ya juga menurut Ghazali pun sebenarnya kita bisa, ya kita bukan mengelompokkan atau melevel. Ini adalah untuk aja, untuk introspeksi saja. Kita rasakan saja. Kita ini, jiwa kita ini yang mana? Dalam posisi yang mana? Ya, gitu aja. Jadi ada yang dinamakan jiwanya itu mas dalam level amarah. Ya, dari namanya saja kan tadi ya masih terbelenggu nafsu, ya masih suka marah-marah, masih suka tadi ya sifat-sifat hewaniannya itu masih terlihat. Ya, kalau kita ini bahagia hanya dengan makan minum, berarti ya level kita itu ya masih sama dengan yang itu tadi, ya yang berkaki 4 itu tadi. Gitu. Atau kalau ya termasuk nafsu-nafsu yang lain, ya. Tapi kembali lagi bukan berarti tidak, harus terkendali, terkontrol. Nah, kalau tidak terkontrol ya kita masih dalam jiwa kita masih dalam golongan jiwa yang amarah. Dan yang lebih levelnya agak lumayan sedikit adalah lawam, jiwa lawam. Ya, ini adalah manusia-manusia ya, yang tahu sebenarnya benar salahnya, tahu ilmunya lah katakan gitu ya. Tapi dalam prakteknya masih sering kalah. Ya, maksudnya yang buruk, yang tidak baik tadi masih menang, masih sering dilakukan. Ya, malah ya, sering berbuat dosa lah istilahnya gitu ya. Nah, ini dalam kelompok lawam. Yang agak meningkat lagi tentunya adalah yang dinamakan dengan jiwa mulham. Ya, memang di dalam diri kita, dalam kita rasakan itu kan seperti terjadi pertarungan
antara berbuat baik dan berbuat buruk kan tadi. Kan tadi kan memang di ayat pertama tadi kan diilhamkan kejahatan dan ketakwaan. Nah, kalau jiwa kita ini memenangkan tadi yang hal-hal yang baik, ya, nah kita ya, masuk ya, kategori jiwa kita ini yang mulham. Tapi di satu sisi kadang-kadang masih ingin berbuat yang tidak baik tadi. Ya, itu yang paling diinginkan. Ya. Tujuannya tadi untuk membersihkan jiwa tadi adalah mencapai pada tahapan mutmainnah, ya, jiwanya mutmainnah, jiwanya yang tenang, stabil, ya, mantap dalam melakukan kebaikan. Ya, jadi sudah tidak punya pamrih-pamrih lagi. Ya, sekarang ini kan banyak itu, ya, para elit kita ini ya, supaya bisa terpilih, gitu kan, ya, mengatasnamakan ini itu dan seterusnya kan gitu ya. Nah, kalau pada level mutmainnah nggak perlu semua lillahi ta'ala. Ya, mau dipilih jadi anggota dewan apa enggak, mau jadi bupati, jadi gubernur, jadi presiden sekalipun, nggak urusan. Ya, buat baik ya berbuat baik. Ya memang itu kok tujuan kita dikirim ke dunia ini. Kan gitu kan tadi. Ya, harus tahu kita ini siapa, dari mana, hendak kemana, dan hakikatnya apa kita dihadirkan di dunia ini. Ya, ya saya kira itu yang bisa saya share, ya, bisa saya sharing, saya sampaikan. Barangkali nanti masih ada sisa waktu, kita bisa ya ngobrol-ngobrol, ya, diskusi, sharing-sharing, ya. Ya, bukan berarti saya lebih tahu semuanya dari enggak. Dalam hal kerohanian seperti ini sebenarnya tidak ada guru, tidak ada murid. Kalau Anda meskipun Anda relatif muda, ya, tapi kalau Anda punya kemauan dan memang punya motivasi yang kuat, insya Allah Anda bisa secara kerohanian bisa tadi levelnya lebih tinggi daripada yang meskipun secara usia lebih dewasa. Baik, kembali saya kembalikan ke moderator untuk ya mungkin dilakukan tanya jawab gitu ya. Nah, silakan Mas moderator Khairul Mukhlasin. Halo, Mas Khairul. Halo. Mana Mas Khairul tadi? Hilang. Ya, atau ada yang ingin berdiskusi, ingin bertanya, hal yang mungkin belum dipahami, ya, belum jelas atau bagaimana, silakan. Mas Khairulnya tadi mental kelihatannya. Ya, silakan. Ya, silakan. Saya Rizky Yakin dari kelompok 9 mentoring. Ya. Saya boleh tanya nggak Pak, pengalaman spiritual yang Bapak alami Pak tentang eksistensi Allah dalam hidup, karena untuk saya sendiri sudah sering untuk introspeksi diri, sudah sering bertanya-tanya, tapi eksistensi itu belum sepenuhnya saya rasakan Pak. Mungkin itu aja Pak. Ya. Ya, baik. Pertanyaannya cukup berat memang. Ya,
kembali lagi ya, ya nggak apa-apa kita ini sharing-sharing. Ya memang terkadang prosesnya tiap individu, tiap manusia itu bisa berbeda. Ya, jadi tidak bisa pengalaman satu orang terus diikuti oleh orang lain, itu tidak ada. Tidak bisa juga ya. Tadi saya sampaikan metodenya bisa bermacam-macam. Kan gitu ya. Tapi secara tadi tujuannya yang penting itu harus tahu. Nah, bahwa prosesnya atau metodenya tadi ya bisa berbeda-beda masing-masing orang, gitu ya. Bahwa tentu memberikan, tentu yang bisa ya menjaga hati kita tenang, menjaga jiwa kita tetap bersih, itu ya tetap Allah Subhanahu Wa Taala. Dan oleh karenanya ya di samping juga ada latihan-latihan tadi, juga ya diminta, kita minta, ya minta dalam hal ini ya, ini adalah dengan doa, gitu ya. Ya mintanya ya dengan sungguh-sungguh, nggak cuma di mulut saja. Dan tentu bahwa kehadiran Tuhan ya bisa dirasakan. Tadi seperti apa ya, itu kadang sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata. Ya seperti tadi saya bilang, rasa kecut, rasa manis, rasa pahit, itu ya orangnya sendiri yang harus bisa merasakan. Dan itu memang bisa dirasakan. Dan sudah dijamin oleh Allah. Ketika hamba-Ku datang dengan berjalan, saya akan berlari. Ketika berlari, Allah akan datang lebih cepat. Dan gitu kan. Dan berarti apa? Jangan-jangan kita masih punya personifikasi terhadap Tuhan. Tuhan itu seperti dalam pikiran kita mungkin seperti sebuah sosok atau ya itu hati-hati kalau begitu. Ya, tentu itu tidak benar. Ya, ingat bahwa Tuhan meliputi segala sesuatu. Nah, untuk bisa merasakan kehadirannya, untuk bisa innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ya kembali lagi Tuhan adalah Maha Suci. Berarti apa? Kita baru akan bisa kembali ketika kita juga dalam kondisi yang suci. Makanya ini ada jatuh nafas ini, begitu. Nah, kalau kita belum dalam keadaan suci ya harus disucikan dulu ya, masih berproses lagi. Dan kalau itu nggak dipahami ya bisa lama dan bisa tadi ya terjebak di terminal-terminal tadi ya, sampai istilahnya dan gitu. Ya, gimana? Atau ada tanggapan? Mungkin sudah Pak. Terima kasih Pak. Ya memang terkadang ada yang kita ini sedang mengalami kesulitan apa, ya, baru kita kadang-kadang notok di situ. Kita. Intinya kan ketika kita sudah betul-betul lillahi ta'ala, berserah diri. Ya, Islam itu kan intinya berserah diri. Ya, sebenarnya Islam itu bukan nama agama sebenarnya. Agama Islam itu yang namakan manusia. Ya kan? Intinya ya din, keyakinan. Nah, di dalam bahasa Arab Islam berserah diri itu. Nah, bahasa Arabnya Islam. Kan gitu kan? Ya, pengikutnya meyakininya disebut dengan Muslim kan itu. Jadi intinya itu. Kadang justru banyak orang Islam sendiri yang nggak paham intinya Islam itu berserah diri. Nah, kalau kita masih punya pemikiran keinginan sing daki-daki macam-macam tadi, maksudnya yang keterlaluan, ya. Dan tadi kita ada hewannya, ada setannya, ada malaikat. Kalau kita nggak bisa mengendalikan itu, ya,
sulit untuk bisa berserah. Ya. Baik, Mas Koirul sudah balik lagi ini. Iya, ngapunten tadi terputus. Ya, enggak apa-apa. Yuk, silakan Ya, terima dilanjut. kasih Bapak Sumbing dan juga tadi Mas Rizky Wahyu ya telah memberikan pertanyaan sekaligus tadi bisa dijawab sama Mbak Sumbing. Oke, monggo saya persilakan juga kepada teman-teman mentoring lain yang barangkali masih ada yang perlu didiskusikan atau ditanyakan, silakan bisa diambil kesempatannya sebaik mungkin. Mungkin monggo mungkin mumpung masih ada Pak Sungging ya selaku mentor yang pada malam hari ini bisa menemani kita. Ya, silakan teman-teman. Langsung saja raise hand atau mungkin kalau ada kendala bisa menggunakan fitur chat jika ada kendala. Atau mungkin sambil menunggu teman-teman ya. Aku ada sedikit pertanyaan kepada Pak Sungging terkait tadi ya zat nafsi dan juga jiwa gitu. Ini kan kita sedang dalam keadaan awet. Nah, sedangkan para dosen memberikan ujian pada kita dan dosen tidak tahu kejujuran kita itu bagaimana. Dan kebanyakan mahasiswa itu masih beragukan gitu kejujurannya ketika menjalankan ujian. Nah, itu bagaimana Pak? Sangkut pautnya dengan zat nafsi seperti itu. Ya. Baik, jadi kalau masalah kejujuran kan kembali lagi ya, bukan ya termasuk pengotornya jiwa kita. Ya, maksudnya bahwa kalau nanti kita setelah lulus atau mahasiswa terlalu sifat-sifat seperti itu masih terpelihara kan ya tentu tidak baik dalam kehidupan masyarakat. Dan tentunya jelas kalau kelihatan ya boleh kan ya jujur ya kan gitu. Ya, terlepas bahwa memang ya kelihatannya sepele tapi ya tentu ada dampak. Ya kembali lagi ya apa yang menyebabkan kita tidak jujur tadi? Mungkin kalau mahasiswa ya, karena nggak belajar, karena nggak fokus waktu mengikuti kuliah sehingga tidak bisa menjawab pertanyaan kalau tidak dengan mencontek atau ya seperti itulah gitu ya. Dan tentu ya dia takut gagal juga kan gitu kan. Nah, kembali lagi bahwa dari awal mestinya si mahasiswa ini ya harus sadar ya, ini kan soal kesadaran bahwa ya kuliah itu apa tujuannya kan gitu, mencari ilmu apa mencari nilai itu ya, atau hanya mencari selembar kertas ijazah, mencari gelar ya, itu yang harus kita sadari juga ya, kalau biasanya ya kebanyakan kan yang nggak sadar dengan itu kan gitu ya, akhirnya kuliah aja terus asal masuk asal kan gitu, fokus ya, dan mungkin juga ikut-ikutan teman-temannya dan sebagainya, akhirnya ya ketika pada ujian karena dia takut nilainya jelek atau ya tadi gagal ya, melakukan hal-hal yang tidak jujur ya, sama sebenarnya kan gitu ya, keinginan untuk menjadi Cek. Ini yang lag Bapaknya atau aku ya? Bapaknya Mas. Ya, Bapaknya Mas sepertinya. Oke, mohon ditunggu sebentar ya teman-teman sambil aku. Oke, mungkin sudah kembali. ganti saya yang terpental lagi. Iya. Nah, intinya itulah. Jadi
Ya, ini intinya membangun kesadaran. Kan sama tadi, istilahnya kita memahami tadzkiyatun nafas ini kan karena kebanyakan ya, kita, apalagi yang masih muda-muda kan tadi ya belum memahami, belum menyadari siapa diri kita ini, siapa manusia ini, untuk apa hidup di dunia ini kan gitu. Kalau kita Anda sekarang sedang mencari ilmu dengan kuliah itu kan ya tentunya maksudnya baik. Tapi kalau dilakukan dengan cara-cara yang tidak baik ya tentu itu nanti hasilnya juga tidak baik gitu ya. Saya kira itu. Enggak, dilanjut. Iya, terima kasih Pak Sungging atas jawabannya ya. Jadi intinya kembali kesadaran pada diri masing-masing. Dan juga waktu kuliah itu kita mau mencari ijazah atau mencari ilmu. Kalau mencari ijazah ya, silakan. Iya. Masalah kesadaran saja. Iya. Oke. Ya, oke, terima kasih Pak Sungging. Monggo masih saya beri kesempatan buat teman-teman yang ingin bertanya terkait tadzkiyatun nafsi. Jika masih ada pertanyaan, silakan memberikan reaction raise hand atau bisa dari chat kalau misalnya ada kendala gitu. Monggo. Atau gini, mungkin kita nggak tahu kan ini teman-teman ini tinggal tidur atau gimana. Mungkin yang bisa on cam dulu, yang off cam ini kan masih banyak off cam. Biar tahu masih pada mendengarkan atau sudah pada tidur. Kalau yang off cam nanti tak panggil. Ya. Kan kembali lagi tergantung niatnya yang tadi kan gitu ya. Niatnya cuma absen ya, apa cuman ya mencari ilmu atau cuman absen saja kan gitu. Iya, benar. Ada korelasinya dengan apa yang kita pelajari tadi ya. Oh ya sangat, ya kelihatannya kecil-kecil tapi ya kalau kita kembali lagi, kalau kesadaran kita hilang ya bisa terhijab gitu, ya kan gitu, bahwa kita ingat pada Tuhan itu, ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu kan ya harusnya 24 jam, tapi kan sering lupa, makanya diberikan sholat 5 waktu itu, gitu, bahwa dalam aktivitasnya di dunia ini manusia sering lupa mengingat Sang Pencipta ini, kan gitu. Oke, terus. Oke, mungkin sudah banyak yang on cam. Mantap. Oke, monggo aku beri kesempatan lagi buat teman yang mau bertanya. Monggo mumpung masih ada Pak Sungging ini, masih setia menemani kita. Gitu. Meskipun tadi ditinggal off cam banyak. Gitu. Ya, jangan takut salah. Tidak apa-apa. Ya. Mungkin ini Bapak, aku mau bertanya juga, bertanya lagi terkait mungkin orang-orang itu yang banyak ketika melakukan kesalahan itu banyak yang menyalahkan, kayak menyalahkan setan gitu, bukan menyalahkan nafsunya sendiri gitu. Nah, itu bagaimana Pak menurut jenengan? Ya, jadi setan dijadikan kambing hitam, ya, gitu. Ya, kan tadi, ya, pada manusia itu ada tiga faktor tadi. Ya, tidak hanya setan, kita katakanlah melaksanakan, utamanya manusia hanya beribadah saja kepada Tuhan, ya, itu juga tidak boleh, karena tidak sesuai dengan tujuan diciptakannya manusia. Ya, kalau itu ya udah malaikat itu yang sudah patuh itu. Nah, sedangkan kalau setan ini memang ditugasi untuk menggoda manusia, dan dia punya kecerdikan kan gitu. Nah, setan itu cerdik, pasti cerdik. Karena yang digoda ini manusia juga dikasih bakal macam-macam oleh Tuhan tadi. Kalau tidak cerdik ya sulit dia bisa menggoda manusia. Nah, cuman terkadang seringnya kan gitu. Ya, setannya belum menggoda, manusianya sendiri sudah melakukannya. Kan gitu. Ya, kalau dalam guyon-guyonannya gitu,
kok aku yang dikambing hitamkan, oh, kamu sendiri yang melakukan. Gitu. Jadi setannya ini belum menggoda, manusianya sudah tergoda. Maksudnya ya, memang di dalam diri manusia itu ada sifat setannya, ada sifat hewannya. Nah, kalau sifat setannya tadi, misalkan manusia yang suka melakukan tipu muslihat, ya, suka tadi mengatasnamakan kebaikan, tapi di balik itu dia ada maksud-maksud yang lain. Nah, itu kan licik itu. Ya, setan itu seperti itu. Gitu. Ya, harusnya kan ya semua dilakukan dengan lillahi ta'ala. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena ingin dipilih, karena ingin dianggap orang baik atau ingin terkenal, ya, ingin viral. Itu. Nah, kembali lagi, licik itu sifatnya setan. Tapi manusia juga perlu licik juga dalam hal melakukan kebaikan. Ya, maksudnya licik terhadap sifat setannya tadi, atau katakanlah kalau memang betul-betul digoda setan, dia harus licik juga. Bagaimana bisa tidak tergoda. Ya, jadi kalau kita ini, manusia ini bahagia dengan katakanlah tadi melakukan kelicikan terhadap orang lain, tadi membohongi orang lain tadi, ya itulah sifat setan kita. Gitu. Kalau kita tadi bahagia dengan bisa makan minum, bisa ya kemana-mana dan sebagainya, sifatnya tentu materi, ya itulah sifat-sifat hewan kita. Ya, bukan berarti tidak boleh. Jangan berlebihan, harus terkendali. Makanya kan ada takziyatun nafas ini dalam rangka mengendalikan, pengendalian diri. Ya, jadi harus ya, apa ya, harus terkendali semua itu. Itu Mas Khairul. Barangkali ada yang nggak pas ya, nggak apa-apa. Silakan di anu lagi. Ya, terus Bapak, sudah cukup jelas. Dalam manusia itu memang memiliki dua apa ya, kodrat ini. Dan kayak malaikat kan cuma mudah saja, kita tidak mudah saja juga memiliki sifat-sifat seperti itu. Oke, mungkin dari Gus 2, teman-teman apakah masih ada yang perlu ditanyakan? Oke, saya beri satu kesempatan lagi, kalau memang ada bisa kita cukupkan. Kalau nggak ada ya udah, saya tunggu sampai ada. Monggo teman-teman, barangkali ada yang mau ditanyakan atau diskusikan, bisa langsung raise hand atau bisa lewat kolom chat. Kalau yang malu bisa chat pribadi ke aku, monggo. Gimana? Kami ini sudah kelihatannya sudah cukup semua ini, Pak. Apa bisa dicukupkan aja? Oh, gitu ya. Ya, mudah-mudahan bisa memahami, paling tidak ya. Tentunya harapannya tidak cukup dengan memahami ya, tapi ya dipraktekkan dan ya, ya rasakan sendiri ya kan gitu. Takziyatun nafas itu seperti apa? Mungkin caranya bisa tidak sama ya. Anda dengan katakanlah duduk diam terus tadi mengosongkan pikiran. Ya, kembali terbentak lagi. Ya, mungkin sudah waktunya kita berpisah dulu ini. Itu Mas Khairul. Jadi mungkin cukup sampai di sini dulu.
Oke, terima kasih banyak kepada Pak Sungging selaku materi pada malam hari ini telah memaparkan materinya dengan cukup baik dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan kita. Juga saya terima kasih kepada teman-teman yang aktif bertanya maupun berdiskusi pada mentoring malam hari ini. Saya menyimpulkan sedikit terkait materi pada malam hari ini, yaitu tazkiyatun nafs yang berarti penyucian jiwa dari segala jenis penyakit dan cacat yang diawali dengan cara mengenal diri kita terlebih dahulu, agar bisa kita mengenal Allah dan mengenal orang lain seperti itu. Dan manusia sendiri sebenarnya bukan fisik yang terlihat, tapi manusia sebenarnya adalah jiwa yang ada di dalamnya. Gitu. Dan juga tingkatan jiwa itu ada berbagai macam, ada amarah, lawamah, muhammah, dan juga mutamah. Dan juga dalam mengolah diri, kita harus berserah diri kepada Allah dan juga kembali ke kesadaran diri masing-masing. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan untuk review materi pada malam hari ini. Selanjutnya mungkin saya kembalikan ke Pak Sungging untuk melakukan doa penutup. Monggo Pak Sungging. Baik. Terima kasih. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari kaji malam ini bisa menambah wawasan, menambah kesadaran kita ya, tentunya juga kita tersadar. Memang menjaga kesadaran ini paling sulit. Jadi banyak manusia yang sering lupa. Ya, itu nggak peduli profesor, doktor, kiai sekalipun, ustadz, ya, apalagi tokoh-tokoh partai politik, itu yang sering lupa. Mudah-mudahan dengan kita selalu, ya paling enggak tadi, dengan jalan istiqomah, berzikir, mengingat Allah, kita akan selalu dituntunnya, ya, dibimbingnya, supaya kita bisa menjadi tadi manusia-manusia yang ya berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tentu bahwa kita tidak boleh bergantung terhadap manusia. Itu bukan berarti kita nggak butuh manusia yang lain. Bergantung pada manusia tidak boleh. Ya, bahkan di Islam tidak boleh mengkultuskan ya manusia yang lain. Bahwa kita ada guru, ada kiai, ada ustaz, ya, ada orang tua. Ya, tentu kita juga harus menghormati. Tapi yang tidak boleh itu mengkultuskan. Tentu ya yang boleh dikultuskan ya hanya Kanjeng Nabi yang jelas. Ya. Muhammad Rasulullah itu sudah jelas. Sudah dijamin kan. Ya. Ini apa? Baik. Ya, doa kita mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita ya, seperti yang setiap kali kita ucapkan ya, dalam sehari 17 kali ya, ihdinas siratal mustaqim ya. Tentunya itu harus dirasakan, diminta dengan kesadaran ya, karena ya masing-masing kita juga punya kemampuan yang tidak sama untuk memahami hal-hal yang memang sifatnya metafisik ini. Jadi kayak kita tadi ada niatan, ada kemauan, insya Allah ya, ihdinas siratal mustaqim itu akan kita rasakan ya. Jalan yang lurus itu yang mana ya. Tapi juga tadi tidak boleh sombong ya, kembali lagi kalau sombong itu sifatnya setan tadi ya. Ya saya kira doa saya pendek-pendek saja ya, tidak terlalu panjang ya. Intinya
bagaimana kita ini bisa selamat hidup di dunia ini sampai nanti di akhirat, ya. Ya, terjaga dari api neraka itu maksudnya bukan terus ada api menyoloti tubuh kita, bukan. Ya. Hati kita tadi. Ya. Ya. Jadi kembali lagi sifatnya metafisik. Kalau hati kita ini keruh, hati kita ini gampang susah, gampang stres, nah pikiran kita gampang stres, itu kembali lagi tanda-tandanya kalau kita belum berserah diri, bahwa ya kita tetap harus berusaha, iya, karena kita tadi dikasih nafsu, kasih syahwat, ya, supaya terus berusaha, pantang menyerah, kan gitu ya. Ya tentu untuk kebaikan, untuk kemanfaatan manusia yang lain. Ya, seperti Anda sekarang belajar di ITS ini kan supaya Anda punya ilmu, punya bekal untuk supaya hidup kalian itu nanti ada manfaatnya bagi orang lain. Nah, kalau Anda itu ada manfaatnya bagi orang lain, ya insya Allah akan kecipratan rezeki, akan dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Ya, intinya seperti itu. Ya, itu aja Mas, saya kira tidak perlu panjang-panjang. Oke. Oke, terima kasih banyak Pak Sungging atas kebersamaan. Dia mungkin kita imagine, kita ambil gambar dulu ya sebagai kenang-kenangan sama Pak Sungging selaku materi pada malam hari ini. Oke, saya hitung ini mungkin karena yang nampak hanya di halaman 1 dan 2, maka saya ambil gambar di halaman 1 dan 2 saja. Oke, di halaman 1 saya hitung 1, 2, 3. Oke, lanjut ke halaman 2. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak. Kami sampaikan kepada Pak Sungging selaku materi Sama-sama. Ya. malam hari ini yang telah memberikan mentor dan juga materinya yang sangat luar biasa, dan juga doa-doanya yang selalu semoga menjadi semangat bagi kita untuk jalan kehidupan selanjutnya. Oke, mungkin ini saja pakaian materi rangkaian acara pada mentoring malam hari ini. Saya selaku mentoring mohon pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Monggo yang mau meninggalkan. Terima kasih. Terima Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak.